Tunggu. Kamu mau kemana? Mau ke kelas nih. Kamu jangan lupa kerjain tugas Apemdes ya. Bye. Ya udah deh aku buat aja. Hai semua, kenalin aku Revan Pramudia Triyono dengan NIM 2450301071111040. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa ada negara yang maju dalam teknologi sementara negara lain masih tertinggal? Hari ini kita akan menjelajahi cerita penting tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci pembangunan dan mengapa transfer teknologi menjadi begitu kompleks di dunia yang berkembang. Yuk simak lanjutan video ini. Check it out. Yeay! Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu teknologi? Teknologi adalah penerapan prinsip-prinsip ilmu yang dikombinasikan dengan keterampilan manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah secara praktis. Bayangkan, seorang petani yang memahami ilmu botani dan fisik tanah, pengetahuan mereka yang praktis inilah teknologi. Apa hubungan erat antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal melalui konsep know-how dan know-way? Know-how adalah bagaimana cara mengetahuinya atau bagaimana cara melakukannya. Sedangkan know-why yaitu mengapa cara itu bisa bekerja dan bagaimana hasilnya. Mari teman-teman, aku ajak melihat peta dunia di negara-negara. Kalau kita lihat di peta ini, negara-negara utara sekarang seperti Amerika, Eropa, Jepang memiliki fakta sejarah yang menarik loh. Perkembangan teknologi mereka mengalami kemajuan pesat dibandingkan wilayah selatan yang terdapat ada Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin yang masih tertinggal jauh. Mengapa hal ini terjadi? Ada 3 alasan utama yaitu yang pertama, teknologi memainkan peran penting dalam transformasi sumber daya material menjadi produk bernilai tinggi. Negara utara menguasai hal ini. Kedua, teknologi adalah ilmu yang diambil, bukan diciptakan, tapi digunakan untuk keuntungan ekonomi. Negara utara menguasai distribusi dan aksesnya. Yang terakhir yaitu ketiga, ada tekanan untuk menjaga sumber daya alam, yang berarti negara berkembang sulit berkompetisi dengan negara-negara utara tersebut karena harus menjaga lingkungan sekaligus berkembang dengan teknologi yang mahal dan tidak bisa untuk lebih maju seperti negara-negara di utara. Lalu harus bagaimana ya teman-teman? Pastinya ada cara untuk kita bisa maju lebih berkembang lagi. Yuk kita simak video berikutnya. Pentingnya untuk kita mengetahui bahwa teknologi bukan hanya alat ataupun mesin. Teknologi adalah sistem yang kompleks dan terintegrasi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi meliputi 5 elemen utama. Yang pertama ada masalah dan konteks materi apa masalah yang ingin diselesaikan. 2. Struktur sosial dan sumber daya siapa yang terlibat dan apa yang mereka miliki. Ketiga, budaya, cara bagaimana orang berpikir dan berperilaku. Keempat, proses kolektif, yaitu bagaimana komunitas dapat bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maju dan berkembang. Yang terakhir yaitu kelima, dampak tindakan, yaitu konsekuensi dari penggunaan teknologi yang kita gunakan. Dari semua 5 elemen ini saling berhubungan dan menentukan apakah teknologi akan berhasil atau gagal dalam masyarakat untuk mengimplementasikannya. Jadinya kita juga harus tahu dong faktor pendukung dan penghambat teknologi yang bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Apa saja sih faktor pendukung dan penghambatnya? Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Tonton sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman bisa tahu penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk itu
Untuk membangun teknologi yang berkelanjutan di negara yang berkembang, ada faktor pendukung yang harus diperhatikan, seperti yang telah diperlihatkan di video ini. Faktor pendukung, ada 3 hal yang sangat penting, teman-teman. Yang pertama, keberadaan teknokrasi terlatih, yaitu orang-orang ahli yang mengerti teknologi dan administrasi. Dengan adanya orang-orang ini, teknologi jadi bisa dicerna dan diimplementasikan lebih baik lagi. Yang kedua, dukungan administrasi dan kebijakan efektif. Pemerintah harus mendukung melalui regulasi yang baik dan mendukung adanya kemajuan. Yang ketiga, penguatan kapasitas riset dan pengembangan lokal. Harus ada pusat inovasi di dalam negeri, di mana di situ juga butuh bantuan dan regulasi dari pemerintah. Namun ada juga loh hambatan serius yang sering bermunculan. Ada 3. Yang pertama, aliansi budaya. Teknologi asing yang tidak selalu cocok dengan budaya lokal, sehingga ditolak masyarakat. Hambatan yang kedua, ketergantungan pada teknologi asing, selalu membutuhkan impor dan tidak bisa mandiri. Yang terakhir yaitu hambatan, kurangnya kapasitas ilmiah dan inovasi lokal. Tidak adanya penelitian atau inovator lokal untuk mengembangkan teknologi sendiri. Dan dari dukungan pemerintah, ternyata peran politik dan administrasi juga mendukung kuat dalam pengembangan teknologi loh teman-teman. Ini adalah yang poin penting yang sering terlewatkan, tetapi sangat krusial. Seperti yang aku bilang, tanpa politik dan administrasi yang kuat, teknologi tidak akan berfungsi efektif. Mengapa? Karena teknologi adalah sistem kompleks yang membutuhkan perencanaan jangka panjang, dukungan kebijakan yang konsisten, dan manajemen yang profesional. Kata kuncinya adalah social know-how, pengetahuan tentang bagaimana mengatur masyarakat, membuat kebijakan, dan mengelola sumber daya. Ini adalah bentuk teknologi yang sama penting dengan teknologi mesin atau elektronik. Negara berkembang sering menghadapi tantangan di sini. Legitimasi dan efektivitas pemerintah yang rendah menghambat pembentukan komunitas politik dan praktik administrasi yang efektif. Akibatnya, teknologi asing tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem lokal. Ini dapat menggambarkan bagaimana butuhnya kerjasama pemerintah dan para ilmuwan atau akademisi agar teknologi yang diterapkan bisa membuat negara lebih maju dan berkembang lebih baik. Selanjutnya, aku akan membahas studi kasus. Disimak ya teman-teman. Studi kasus nyata ini sangat relevan dengan apa yang kita pelajari, yaitu PT Prima Texco Indonesia, sebuah perusahaan tekstil besar hasil joint venture antara Indonesia dan Jepang. Melalui 3 jalur utama, pertama yaitu transfer know-how teknis, pengetahuan tentang cara bagaimana mengoperasi mesin dan proses produksi. Kedua itu transfer management, yaitu sistem organisasi dan manajemen produksi dari Jepang. Ketiga fisik, pengiriman tenaga ahli dari Jepang dan importasi mesin-mesin canggih. Terlihat lengkap bukan? Namun disinilah letak masalahnya. Ada 2 jenis hambatan yang mencegah transfer teknologi di sini, yaitu pertama, ada hambatan hukum. Kontrak kerja yang mengandung dan mengikat pembatasan sangat ketat. Pihak Jepang memaksa Perikasindo hanya boleh menggunakan mesin dan suku cadang dari Jepang yang membuat Indonesia tidak bisa berinovasi atau menggunakan sumber lokal. Yang kedua, yaitu hambatan sosial budaya, di mana adanya perbedaan dari bahasa, juga bagaimana cara kerja di Jepang dan Indonesia. Tenaga lokal tidak sepenuhnya memahami mengapa mereka mengetahui dan melakukan sesuatu, hanya tahu bagaimana melakukannya. Akibatnya, alih teknologi tidak terjadi secara menyeluruh dan mandiri. Indonesia tetap bergantung pada Jepang. Apa sih dampaknya? Dampak pertama yaitu ketergantungan teknologi. Dampak kedua yaitu orientasi pada pasar luar. Dampak ketiga yaitu pembatasan inovasi. Lalu bagaimana solusinya? Ada 4 langkah, teman-teman, yaitu yang pertama, perbaikan regulasi, yaitu konsultasi tentang kontrak yang relatif dan tidak dapat pembatasan dari berbagai dua pihak.
Yang kedua itu peningkatan kapasitas SDM ya, yaitu melalui pelatihan. Ketiga yaitu kemitraan strategis, bukan hanya impor perangkat keras tapi berbasis transfer teknologi nyata. Yang terakhir yaitu investasi R&D lokal. Kesimpulannya, transfer teknologi yang efektif harus memperdayakan penerimaan untuk menyerap dan menerapkan teknologi secara mandiri, bukan hanya mengoperasikan peralatan impor secara robot dan pemikiran. Closingnya yaitu dari studi kasus tersebut kita dapat tahu bahwa pembangunan teknologi yang berkelanjutan memerlukan bukan hanya mesin tapi juga kemauan regulasi dan kapasitas yang lokal. Selanjutnya ada mini project yang telah aku buat. Simak ya teman-teman, bye! Pada kali ini kita akan membahas tentang mini project yang telah aku buat. Pada mata kuliah Administrasi Pembangunan. Lebih tepatnya, project ini berhubungan dengan teknologi dan inovasi di kampung halaman aku, yaitu Bekasi. Oleh karena itu, aku bakal ajak kalian ke Bekasi. So, let's go! Meluncur menuju Bekasi. Jadi, yang kita bahas adalah transfer teknologi dan inovasi menuju industri mandiri di Bekasi. Mengapa harus ada transfer teknologi dan inovasi di bidang industri? Transfer teknologi dan inovasi di bidang industri khususnya lokal sangatlah penting. Karena dapat meningkatkan daya saing global, efisiensi produksi, kemandirian ekonomi, kualitas produk, serta membangun ekosistem industri berkelanjutan yang mampu bersaing di era digital. Hal tersebut dapat kita gambarkan seperti ini. Pertama-tama, perusahaan asing yang berada di Bekasi mentransfer teknologinya secara terbatas pada industri lokal. Tetapi, industri lokal hanya dapat menangkap teknologi operasional secara mendasar, tanpa memahami secara mendalam apa itu transfer know-how, menjadikan ketergantungan akan teknologi import dari perusahaan asing yang berada di Bekasi. Dampak buruknya yaitu daya saing industri lokal menjadi rendah dan tidak dapat bersaing di era digital ini. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa permasalahan transfer teknologi tidak hanya menyalurkan peralatan saja, melainkan harus tahu bagaimana cara mengelola peralatan tersebut. Tetapi di Bekasi masih banyak yang tidak memahami know-how mendalam, sehingga menciptakan ketergantungan struktural pada impor yang melemahkan ekosistem inovasi lokal, menghambat proses absorpsi dan internalisasi pengetahuan di kalangan SDM, serta mencegah terbentuknya kapabilitas teknologi mandiri yang krusial untuk daya saing jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa transfer teknologi membutuhkan SDM yang baik, juga yang berkualitas, agar tidak terjadi dampak buruk pada industri lokal yang berada di Bekasi. Dampak buruk yang bisa ditimbulkan seperti: yang pertama, teknologi mubazir dan ROI negatif. Transfer teknologi tanpa dukungan SDM yang kompeten mengakibatkan investasi teknologi sia-sia karena peralatan canggih tidak dapat dioperasionalkan secara optimal. Kedua, ketergantungan berkelanjutan pada pihak asing. Kurang SDM terampil menciptakan dependensi trap di mana perusahaan terpaksa bergantung pada konsultan dan teknik asing untuk operasional dan maintenance teknologi. Resistensi dan stagnasi organisasi, yaitu SDM yang tidak siap menghadapi teknologi baru menciptakan budaya resistensi yang menghambat inovasi dan adaptasi. Lalu bagaimana ya agar industri lokal di Bekasi lebih mandiri dan maju lagi? Nah, oleh karena itu, aku membuat project atau program yang aku beri nama dengan Bekasi Smart Industry Hub, akselerasi teknologi lokal, di mana ini memungkinkan industri lokal di Bekasi lebih maju dan lebih mandiri lagi. Program Industrial Innovation Cluster yang sukses dijalankan di Korea Selatan dan Jerman dapat diimplementasikan kepada Bekasi untuk industri lokal yang lebih maju dan lebih baik lagi, yaitu menghubungkan perusahaan, universitas, lembaga riset, dan pemerintah dalam satu ekosistem kolaboratif untuk mempercepat transfer teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan lokal.
Melalui laboratorium bersama dan proyek riset terapan, program ini menciptakan solusi industri real world yang langsung dapat diadopsi. Pelatihan teknis berkelanjutan dan penguatan kapasitas manajerial bagi tenaga kerja lokal memastikan kesiapan SDM menghadapi tantangan teknologi mutakhir. Kemitraan strategis dengan mitra internasional mendukung riset, evaluasi, serta monitoring efektivitas program yang dijalankan. Dengan skema pelindungan hak kekayaan intelektual yang adil, memacu inovasi tanpa menimbulkan ketergantungan jangka panjang, fasilitas inkubasi startup, pusat pelatihan vokasi teknologi, serta insentif fiskal dan regulasi probisnis dari pemerintah mempercepatkan investasi dan komersialisasi hasil riset. Dampak positif dari proyek atau program ini adalah yang pertama, percepatan ekonomi berkelanjutan. Program menciptakan ekosistem industri terintegrasi yang meningkatkan produktivitas dan daya saing global dengan transfer teknologi yang mempercepat inovasi lokal serta mengurangi ketergantungan impor teknologi. 2. Transformasi SDM digital. Pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas manajerial menciptakan teknologi kerja terampil yang siap menghadapi era industri 4.0. Ketiga, penguatan jaringan kolaborasi strategis. Terbentuknya ekosistem triple helix yang solid memungkinkan sinergi riset terapan dan komersialisasi teknologi yang efektif dan efisien untuk industri lokal. Segitu dulu ya jalan-jalan di Bekasi pada video kali ini. Jangan lupa bahagia semuanya. Sekarang aku mau balik ke UB dulu ya. Meluncur. Dadah Bekasi, hello Malang.